Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kehidupan kita hingga kita pada saat hari ini kembali beribadah di dalam ibadah tengah minggu. Mari saudara kita menyembah Tuhan. Kalau kita boleh beribadah, semuanya itu karena kasih dan kebaikan Tuhan. Berkat kemurahan-Mu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai seluruh kehidupan kami. Hingga hari ini ya Tuhan, kami datang beribadah kepadamu di dalam ibadah tengah minggu. Engkau yang menyucikan kami, menguduskan kami, mengampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Layakkanlah kami ya Tuhan, untuk datang membawa setiap pujian dan pengagungan kami. Bapa di dalam surga, kami memohon dan mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada penghabisannya. Engkau yang menyertai setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau siapkan untuk melayani sepanjang ibadah ini. Hamba-Mu yang akan bermain musik, hamba-Mu ya Tuhan yang akan memimpin puji-pujian, hamba-Mu yang berdoa,
dan juga yang terlebih lagi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran dari sabda firman Tuhan. Kami mohon kiranya kekuatan yang daripada Tuhan Yesus menyertai dan melingkupi mereka semua, sehingga pelayanan kami ini ya Tuhan, boleh kudus di hadapan Bapa dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan ruangan ibadah di mana kami beribadah ya Tuhan. Dengan kami mohon kiranya para malaikat-Mu mengelilingi tempat kami ini ya Bapa, agar tidak ada kuasa kegelapan iblis yang jahat mengganggu di dalam selama kami beribadah. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bermohon. Amin. Tuhan Yesus adalah Allah yang setia. Ia akan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita. Dengan apakah kita akan membalas setiap kasih setia Tuhan? Yaitu dengan memuji dan menyembah Tuhan.
Mari kita membalas setiap kebaikan Tuhan dengan kita senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau menyiapkan seluruh kehidupan kita agar setiap benih firman Tuhan itu dapat tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari.
Bapa di surga, terimalah setiap pujian dan pengagungan kami yang sangat jauh dari sempurna. Kiranya semuanya itu dapat menyukakan hati Bapa. Saatnya kami merendahkan diri di hadapan-Mu, membuka setiap bejana hati kami, karena kami ingin mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menolong kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima setiap firman-Mu, menjadikan firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Hidup kami diisi oleh firman-Mu, dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau yang mau mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu saja yang berkata-kata kepadanya, dan kami yang mendengarkannya ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik. Kami percaya ya Tuhan Yesus, para malaikat-Mu tetap ada bersama-sama dengan kami, dan kami percaya tidak ada kuasa kegelapan iblis yang jahat yang berani-berani mengambil benih dari firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudaraku, puji Tuhan kita boleh bersama-sama kembali pada saat ini masuk di dalam ibadah tengah minggu kita untuk mendapatkan pengajaran daripada Allah Bapa lewat firman-Nya yang kudus yang boleh menuntun kita kepada kehendak-Nya. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan buat kita adalah kasih orang yang percaya adalah mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Saudaraku, peristiwa ini terjadi pada saat orang-orang Saduki berpendapat bahwa kebangkitan orang-orang mati itu tidak ada. Maka Yesus mengajar mereka dan membuat mereka semua bungkam, saudaraku. Sehingga orang-orang Farisi datang untuk mencobai Yesus. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Justru mereka mendapat pengajaran bagaimana mereka harus hidup. Demikian juga kepada kita pada saat ini. Yesus datang untuk berbicara kepada kita lewat kebenaran firman-Nya agar kita boleh tahu bagaimana kita harus hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah kasih kepada Allah dan sesama. Kasih kepada Allah, saudaraku, merupakan suatu tuntunan yang terutama bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hukum Allah yang terutama dan yang terbesar adalah seperti yang telah kita baca tadi, saudaraku, di Matius 22 ayat 37 tadi. Di situ dikatakan, saudaraku, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu kita katakan, saudaraku, biarlah kiranya oleh pertolongan Tuhan itu benar-benar dapat kita lakukan. Dan apa bukti kasih kita kepada Allah? Saudara kekasih, kita sebagai orang Kristen, kita berkata kita percaya kepada Dia yang datang di dalam nama
Allah Bapa, Allah Anak adalah Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita, saudaraku, agar kita boleh percaya kepada setiap perkataannya. Oleh sebab itu, saudara kekasih, kita wajib menyelidiki bagaimana diri kita sendiri. Apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Bapa? Saudaraku, kita membuktikan kasih kita kepada Allah dengan taat dan setia melakukan setiap perintah-perintahnya. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin, haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan itu yang berjanji, jika kita menurutinya, jika kita melakukannya dengan pertolongan kuasa yang daripada Roh Kudus, maka saudaraku, Dia memberikan jaminan kepada kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dibuatnya kita berhasil, saudaraku, di dalam hal membenci akan dosa. Karena apa, saudaraku? Karena kuasanya yang mengendalikan seluruh kehidupan kita untuk boleh hidup seturut dengan kehendaknya. Dibuatnya kita berhasil, saudaraku, tidak mengasihi dunia ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita tidak usah mengasihi dunia ini? Apa sih yang ada di dalamnya, saudaraku? Di dalam dunia ini ada keinginan daging, ada keinginan mata, ada keangkuhan hidup yang tidak bersumber daripada Allah Bapa, tetapi datang oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Datang untuk boleh membangkitkan kita semuanya, agar seluruh perbuatan-perbuatan kedagingan itu tidak lagi menghambat diri kita, tetapi diberikan kepada kita kuasa, agar apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa itu termeterai di hidup kita sebagai orang yang percaya. Sehingga saudaraku, dikatakan firman itu, jika itu masih ada di dalam hidup kita, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang berasal dari dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak mungkin ada di hidup kita. Sebab kasihnya tidak mengajarkan demikian kepada kita. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita akan mendapatkan upah daripada Allah Bapa, yaitu kita akan dikenal oleh Allah. Janjinya, saudaraku, di dalam 1 Korintus 8 ayat 3, demikian firman Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita boleh mengenal Allah dan mengasihinya, dan Dia akan mengenal kepada kita semua. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kita akan menerima mahkota kehidupan. Firman-Nya di dalam Yakobus 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat berbahagia kalau pada saat ini Allah di dalam nama Yesus Kristus menyatakan kuasanya kepada kita,
agar kita benar-benar hidup mengasihi Allah sebagaimana Dia menjadi Bapa yang kekal bagi kita semuanya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan berbahagia orang yang menerima janji-janji Allah dan boleh melakukannya. Sehingga ketika kita sudah menjadi tahan uji, saudaraku, tahan uji untuk melakukan seluruh ketetapan-ketetapannya, maka saudara kekasih, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Bagi siapa tadi, saudaraku? Bagi semua orang yang mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian tadi, saudaraku, dikatakan lagi mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Karena itulah perintah Tuhan sendiri yang menuntun setiap orang-orang yang percaya kepadanya untuk dapat memperoleh kebahagiaan. Sebab saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan ketika kita masih ada di dalam dunia ini dan menghantar kita orang-orang yang percaya ke dalam kerajaan surga. Itulah yang dipersiapkan oleh Allah bagi kita semua di dalam nama Yesus Kristus. Tapi ada syarat tadi, saudaraku. Kita harus benar-benar mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama untuk kemuliaan bagi namanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dan belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Allah bagi kita seperti malam hari ini. Jadi saudaraku, kunci keberhasilan kita untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia adalah hubungan kita harus terpelihara di dalam kemahakuasaan Allah, agar kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang memberikan kuasa, yang menuntun kita kepada seluruh kebenarannya. Yang kedua, saudaraku, berbuat baik kepada semua orang di dalam pimpinan kuasa Roh Kudusnya. Firman-Nya, saudaraku, di dalam Efesus 4 ayat 32, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi suatu kepastian yang harus ada di dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi juga sesama kita. Dikatakan tadi, dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Oleh sebab itu, saudaraku, di dalam firman Tuhan Efesus 4 ayat 20 bagian B dikatakan di situ, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi pedoman bagi kita pribadi lepas pribadi. Dikatakan firman Tuhan, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benar firman ini, berbuat baik kepada semua orang di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, saudaraku, merelakan hati kita dan pikiran kita semua menjadi bait Roh Kudusnya yang mengatur pola hidup kita hari lepas hari, berjalan berpadanan dengan firman yang telah kita terima. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintah dari Tuhan Yesus saat ini kepada kita
wajib kita lakukan, bahwa barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya, mengasihi sesama kita. Saudaraku, itulah sebabnya di awal tadi dikatakan, kedua hal ini tidak mungkin dapat dipisahkan. Saudaraku, kuasa Roh Kuduslah yang dapat menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, yaitu mengasihi Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa oleh pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan yang datang mengajar kita pada saat ini. Dengan melakukan firman Tuhan yang sudah kita terima, kita akan berbahagia dan kita juga dipersiapkan untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya. Puji Tuhan. Mari kita menyembah Allah dengan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Bapa di dalam sorga, Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Kami puji, kami muliakan, kami sembah Engkau oleh sebab kasih-Mu datang bagi kami pada saat ini,
mengajar, menuntun, menolong kami bagaimana kami harus hidup. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menuntun kami. Terpujilah nama-Mu, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus benar-benar berkuasa di dalam kehidupan kami, mengendalikan seluruh hidup kami kepada jalan yang Engkau kehendaki, sehingga benar-benarlah Tuhan, oleh kuasa di dalam nama Yesus Kristus, kami dapat mengasihi Allah Bapa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan mengasihi sesama kami sebagai, oh Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang sudah Engkau panggil dan pilih, yaitu orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Pada malam hari ini kami bersuka cita. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa kehadiran-Mu di dalam ibadah kami boleh dipuaskan. Karena kasih-Mu, karena pertolongan-Mu, karena kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa kepadamu pada saat ini untuk membawa seluruh jalannya ibadah-ibadah yang sudah Tuhan percayakan boleh ada di dalam peribadatan kami lewat pengambalaan-Mu Tuhan bagi kami di dalam gereja GBYS Baladewa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di setiap kami boleh berkumpul bersama, hadirlah Tuhan untuk melawat kami, untuk memberkati setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, sehingga oleh pertemuan dengan Engkau, benarlah firman-Mu dan janji-Mu tergenapi bagi kami, dan kami mendapat kekuatan yang baru, mendapat kuasa, mendapat kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan. Pakailah kami semua untuk boleh melakukan kehendak-Mu di dalam seluruh perjalanan hidup kami, menjadi anak-anak-Mu yang taat di dalam segala apa yang Engkau kehendaki, perintah-perintah-Mu, ketetapan-ketetapan-Mu, dan oleh kuasa Roh Kudus dapat kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami letakkan kepada Tuhan seluruh kami sidang jemaat-Mu, mulai dari yang termuda sampai yang tertua, baik pria dan wanita, biarlah ada di dalam pengembalaan-Mu ya Tuhan, sehingga oleh kuasa-Mu kami boleh tetap bertahan di dalam segala keadaan, menjadi sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa membawa Ibu Gembala sidang kami. Demikian juga Pendeta Susi, Pendeta Silo dan keluarganya, dan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau perkenankan ya Allah Bapa untuk menjadi alat-Mu di dalam setiap peribadatan kami, pengerja-pengerja-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, dan seluruh keluarga besar, biarlah ada di dalam pertolongan Tuhan, sehingga oleh kuasa-Mu Bapa, ibadah yang kami lakukan menjadi ibadah yang berkenan kepadamu, karena Roh Kudus-Mu yang mengajar, menuntun, membawa kami kepada jalan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, seluruhnya ibadah yang sudah Engkau perkenankan, baik itu ibadah wanita, ibadah kaum pria, ibadah tengah minggu, ibadah remaja, pemuda-pemudi, demikian ibadah anak, terlebih lagi ibadah, oh Tuhan, raya yang Tuhan perkenankan boleh kami lakukan di setiap hari Minggu. Tuhanlah yang berkuasa, sehingga oleh kuasa-Mu ya Tuhan, kami boleh mendapat pembaharuan. Setiap kami boleh berkumpul bersama, mendapat kuasa yang daripada-Mu. Bangkitkan kami Tuhan. Jadikan kami menjadi sidang jemaat yang tetap setia, menanti-nantikan kehadiran-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh tetap berjaga-jaga dan berdoa di dalam iman, di dalam tuntunan kuasa-Mu kepada setiap kehendak-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya sidang jemaat-Mu, baik itu yang bekerja, baik itu yang berdagang, yang berusaha,
biarlah Tuhan yang memberkati dengan kuasa yang dari sorga, sehingga semua boleh terpelihara di dalam kemahakuasaan Allah, dan oleh kuasa-Mu kami seluruh jemaat-Mu boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah semua rencana-rencana pelayanan di bulan Juni ini, bahkan ke bulan depan dan di hari-hari berikutnya sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan yang memberkati pelayanan di gereja kami, GBS Jalan Baladewa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk membawa saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan di dalam tubuh jasmani mereka. Dan oleh kuasa-Mu, biarlah berkat-Mu boleh mengalir bagi mereka Tuhan, sehingga mereka mendapat pemulihan yang sempurna. Kami tetap membawakan kepada Tuhan para manula kami Tuhan. Biarlah tangan Tuhan Yesus yang memulihkan dengan sempurna, sehingga mereka tetap boleh berjuang, boleh tetap berdoa di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Walaupun tubuh jasmani mereka boleh ada hambatan, tetapi kuasa-Mu yang membangkitkan mereka sehingga tubuh rohani semakin sempurna kepada apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepadamu pada saat ini untuk membawa adik kami Michael Tuhan. Pulihkanlah dia dengan sempurna, agar oleh kuasa-Mu ya Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama menerima pengajaran yang daripada-Mu lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Anak-anak kami semuanya yang masih sekolah, biarlah Tuhan yang memperlengkapi, sehingga kami seluruh sidang jemaat-Mu, baik orang tua, baik anak-anak, baik semuanya pemuda-pemudi kami, boleh memiliki, oh Tuhan, hikmat marifat yang daripada-Mu, menuntun kami kepada setiap apa yang Kau kehendaki. Kami berlindung kepada-Mu ya Bapa. Luputkan kami Tuhan dari setiap, oh Bapa, sakit penyakit, dari setiap kuasa kegelapan. Kami percaya terang-Mu yang ajaib dan sempurna sanggup melakukan apa yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu berkenanlah Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kami, agar hidup yang kami hidupi hanya berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang Tuhan perkenankan boleh ada hingga sampai saat ini di dalam damai sejahtera-Mu. Kepemerintahan bangsa kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pemerintahannya di dalam kehendak dan rencana-Mu, agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang diselamatkan dari Sabang sampai Merauke. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa boleh memelihara bangsa dan negara kami Tuhan. Kasihani Bapak Presiden, berkatilah mereka dan seluruh jajarannya ya Bapak. Wakil Presiden dan semua keluarga mereka, biarlah mendapat keselamatan yang daripada-Mu. Pimpin para pejabat bangsa kami Tuhan, agar mereka boleh melaksanakan tugas kehidupan yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka, mengatur kepemerintahan bangsa kami di dalam takut akan Engkau, sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Oleh pimpinan Roh-Mu yang kudus, mereka dapat menjadikan bangsa kami di dalam kesejahteraan yang daripada-Mu. Pulihkan semua ya Tuhan, tolong bangsa kami agar terluput dari setiap COVID-19. Demikian juga ya Bapa, biarlah terpelihara di dalam kuasa-Mu, dipulihkanlah perekonomian bangsa kami. Demikian terang-Mu yang maha kuasa menghancurkan seluruh musuh kami, dan bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang menerima kesejahteraan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Inilah doa kami yang sungguh jauh dari sempurna. Kami mohon kepadamu ya Allah Bapa, kasihani kami, kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Sebab kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam nama yang penuh kuasa itu, kami menyapamu dengan doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.